Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari matematika kelas 11 IPS. Pada materi ini kita akan belajar materi yang berjudul statistika dan peluang. Kita masuk ke SKKD. Standar kompetensi menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar 1.5 menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Indikator. Pada indikator pertama, menentukan peluang kejadian melalui percobaan. Yang kedua, menentukan peluang suatu kejadian secara teoritis. Kita masuk ke materi. Peluang suatu kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian yang terjadi di luar kendali manusia. Oleh sebab itu, manusia hanya bisa melakukan sesuatu sebaik mungkin dan hanya mampu menaksir kemungkinan yang akan terjadi. Sebagai contoh, skor akhir pada pertandingan sepak bola. Setiap kali kita berhadapan dengan permasalahan di luar pengaruh kita hanya bisa menaksir peluang kejadian yang akan muncul. Sebelum melangkah lebih jauh, kita mulai dulu dengan pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Pengertian percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Ambil sebuah koin, kemudian lemparkan ke udara dan biarkan mendarat di lantai atau meja. Mungkinkah terdapat kejadian lain selain muncul gambar atau angka? Ada berapa kejadian yang mungkin muncul? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk memperoleh hasil tertentu. Himpunan dari semua hasil percobaan disebut ruang sampel dan dinotasikan dengan S. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian pada ruang sampel atau sering disebut dengan kejadian. Sedangkan anggota-anggota dalam ruang sampel disebut titik sampel. Pengertian peluang suatu kejadian. Jika kejadian A dapat terjadi dengan K cara dan N cara, maka nilai kemungkinan atau probabilitas terjadinya kejadian A yang dinotasikan PA adalah PA sama dengan K per N. Jika dikaitkan dengan ruang sampel, maka peluang kejadian A dapat dinyatakan sebagai PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota dalam kejadian A, dan NS adalah banyak anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang. Misal kita melempar sebuah dadu bermata 6, misal A adalah kejadian munculnya angka 6 atau kurang, dan B adalah kejadian munculnya angka 7. Apakah A pasti terjadi? Apakah B akan terjadi juga? Hitunglah PA dan PB, kemudian amati hasilnya. Kisaran batas-batas nilai peluang kejadian A pastilah antara 0 dan 1 atau terletak dalam rentang 0,1. Kejadian dengan peluang 0 dinamakan kejadian yang mustahil terjadi atau tidak mungkin terjadi atau kemustahilan. Sedangkan kejadian dengan peluang 1 dinamakan kejadian yang pasti terjadi atau suatu kepastian. Frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian dari sebuah percobaan yang dilakukan sebanyak N kali didefinisikan sebagai berikut. Misalkan A, suatu kejadian pada ruang sampel S dengan peluang PA. Frekuensi harapan munculnya kejadian A yang dinotasikan F har A dalam N kali percobaan dirumuskan dengan F har A sama dengan N kali PA.
Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, pada suatu percobaan melempar sebuah dadu. A adalah kejadian muncul bilangan ganjil, dan B adalah kejadian muncul bilangan kelipatan 3. Nyatakan berikut ini dalam sebuah himpunan. A ruang sampel, B kejadian A, C kejadian B. Penyelesaian. Sebuah dadu mempunyai 6 sisi permukaan yang masing-masing bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi permukaan yang muncul nanti adalah salah satu dari sisi yang bernomor 1 sampai dengan 6 tersebut. Pada percobaan ini, ruang sampel himpunan S beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan dari kejadian A adalah 1, 3, 5. Himpunan dari kejadian B adalah 3 dan 6. Kita lanjut ke contoh 2. Dua buah mata uang dilempar bersamaan dalam sekali lemparan. Tentukan A. Peluang kejadian muncul satu angka, B. Peluang kejadian munculnya kedua gambar. Penyelesaian. Pada percobaan ini ruang sampelnya S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Jadi NS sama dengan 4. Peluang kejadian muncul satu angka atau himpunan A sama dengan AG, GA. Sehingga NA-nya sama dengan 2. PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Peluang kejadian munculnya kedua gambar B sama dengan GG, atau NB-nya sama dengan 1. PB sama dengan NB per NS sama dengan 1/4. Contoh ketiga. Sebuah kotak berisi 5 kelereng biru dan 3 kelereng merah. 2 kelereng diambil sekaligus dari kotak secara acak. Berapa? A. Peluang terambil kelereng biru semua. B. Peluang terambil kelereng keduanya berbeda warna. Penyelesaian. Pengambilan 2 kelereng dari 8 kelereng di dalam kotak adalah permasalahan kombinasi. Jadi banyaknya anggota ruang sampel ditentukan dengan NS sama dengan 8 kombinasi 2 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial, 8 dikurang 2 faktorial, hasilnya 28. Misalkan A kejadian terambil kelereng biru semua atau 2 biru, berarti NA sama dengan 5 kombinasi 2, hasilnya adalah 10. Sehingga PA sama dengan NA per NS, 10 per 28 sama dengan 5 per 14. Misalkan B adalah kejadian terambil kelereng berbeda warna atau 1 biru dan 1 merah. Berarti NB sama dengan 5 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1. Sehingga hasil perkalian dari kedua kombinasi ini adalah 15. Jadi PB-nya sama dengan NA per NS sama dengan 15 per 28. Baik, kita lanjut ke uji kompetensi. Pada uji kompetensi kali ini terdapat 5 soal. Hasil skor penuhnya adalah 100. Ini adalah informasi dari pembuat soal. Petunjuk soal. Sekarang kita akan menjawab soal pertama. Satu kartu diambil dari tumpukan kartu bridge. Peluang terambil kartu as adalah setengah, 1/5, 1/7, 1/9, 1/13. Misal kita pilih 1/7. Soal kedua. 2 mata dadu dilempar 1 kali. Peluang muncul jumlah mata dadunya sama dengan 5 adalah setengah, 1/5, 1/7, 1/9,
1/13. Misal kita jawab setengah. Soal ketiga. Dalam satu kotak berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Peluang terambil 2 bola merah adalah 2/5, 2/7, 3/5, 3/7, atau 5/7. Misalnya kita pilih 2/7. Lanjut ke soal 4. Kotak 1 berisi 4 bola biru dan 3 bola kuning. Kotak 2 berisi 2 bola biru dan 5 bola merah. Dari masing-masing kotak diambil sebuah bola secara acak. Peluang terambilnya kedua bola berlainan warna adalah 6/49, 15/49, 20/49, 21/49, atau 41/49. Misalnya kita jawab 41/49. Soal kelima, soal terakhir. Pada percobaan lempar undi 3 keping uang logam bersama-sama sebanyak 600 kali, frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 gambar adalah 500, 400, 300, 200, atau 100. Misal kita jawab 300. Baik, jika sudah pasti jawaban yang sudah kita pilih, maka kita pilih submit. Nah, ini adalah hasil dari jawaban yang sudah kita kerjakan. Skor yang kita dapatkan adalah 80. Misalnya adalah selamat, Anda tuntas, teruslah belajar. Baik, kita akan melihat rincian dari soal-soal yang sudah dijawab. Dari soal 1 sampai 5 ini, soal nomor 2 yang salah. Baik, kita lanjut ke referensi. Referensi dari media pembelajaran ini adalah ada 3 buah buku. Kemudian kita bisa melihat penyusun. Ini adalah penyusun yang sudah membuat media pembelajaran ini. Nama Indra Setiawan SSI, NIP, nama sekolah SMAN 4 Bengkulu Selatan, alamat rumah, alamat sekolah, jabatan. Baik, barangkali itu saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.